terus yayasan Darul Madani beserta seluruh pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan PPS. Salawat serta salam semoga tetap tidak limpahkan kepada rahmatan Allah, Panglima Revolusi Islam Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menghasilkan sesuatu yang ada di langit, sesuatu yang ada di demokrasi, sesuatu yang kita rawat sehari-hari. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara teori kepemilikan, ada salah satu variabel yang namanya aktor. Aktor itu ada penyelenggara, KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, itu aktor. Ada peserta, pasangan calon yang diusung oleh KPU. Ada juga pemilih. Jadi ketika kita berpikir selalu bukan hanya penyelenggara diktat, tapi pemilih. Tidak akan ada tidak akan punya legitimasi yang kuat. Seorang pasangan calon gubernur atau betul-betul bupati ketika tingkat gubernurnya lalu itu bukan. Jadi kita bayangkan vital dan strategis posisinya sebagai pemilih. Kita akan menentukan legitimasi kita. Kenapa? Karena kita bicara soal sosialisasi pemilihan gubernur. Saya sedikit pengantar saja. Kita tahu bahwa pemerintahan Indonesia itu kan bertingkat-tingkat. Ada pemerintahan tingkat nasional, dipimpin oleh presiden bersama menteri. Ada tingkat provinsi, dipimpin oleh gubernur, tingkat kabupaten kota. Kalau Bapak Ibu sering berdengar ya, desentralisasi otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang 23/2012 tentang pemerintahan daerah, itu adanya di kabupaten kota. Jadi kalau kita bicara otonomi daerah, desentralisasi, bahasa undang-undangnya kemampuan suatu daerah untuk mengurus daerah sendiri itu di kabupaten kota. Makanya kita penting untuk terlibat saat penentukan bupati dan bupati Bandung atau di semua otonomi daerah itu. Lalu fungsi gubernur, pemerintahan provinsi dalam undang-undang pemerintahan daerah, fungsinya adalah wakil pemerintahan pusat di daerah. Dia melaksanakan fungsi koordinasi, supervisi dan pembinaan dalam kabupaten kota. Singkatnya, jika Bapak Ibu punya aspirasi terkait dengan pembangunan di kabupaten Bandung Barat, sementara pemerintah KPU belum punya sumber daya untuk mewujudkannya, dan itu harus diwujudkan oleh pemerintah pusat, siapa yang harus Bapak Ibu tanya? Ini mereka gubernur dan wakil gubernur, karena mereka pada pemerintah pusat. Meskipun pemerintah wakil
betapa sayang dari kita berjuang bareng. Foto kerenang tuh nggak itu? Foto kerenang tuh. Tapi kita tidak harus kenal dulu calonnya ada berapa? Gubernur ada berapa? Gubernur ada 4. Bupati ada? Haji ada? Pagi benar ada. Bupatinya ada? Ada 5. Satu calonnya. Kalau ada? Jadi jangan lepas satu, jadi jangan sampai next saja. Next, lanjut Pak. Nah, jadi kita ini kadang perilaku atau pendekatan pemilih dalam menentukan pemimpin itu dipengaruhi oleh tadi beberapa. Ada karena pendekatan perilakunya. Next saja Pak, saya sudah ke bawah materinya. Ada pendekatan psikologis. Ya. Yang artinya, next saja Pak, saya tidak akan menerangkan ini. Saya langsung ke substansinya. Ada pendekatan psikologis, ada pendekatan sosiologis, ada pendekatan next, ada pendekatan rasionalis. Nah, Bapak ini Pak Miftahus Misbahul, bahwa Misbah dengan Pak ini sudah pada kategori next saja Pak. Sudah next terus Pak. Sudah pada kategori pemilih yang rasional, yang kritis, lihat visi-misi. Next Pak. Next terus. Sudah pada kategori udah paling bawah Pak. Sudah pada kategori pemilih yang rasional. Artinya sudah mendekati pemilih yang cerdas. Next Pak. Satu kali lagi ke bawah. Bukan. Naik lagi ke atas. Nah, ini Bapak sedang baca. Ketika kita masuk pemilih yang berperilaku sebagai pemilih itu kelompok mana? Ya,
supaya bisa terjangkau. Kemudian ada jadi itu Bapak Ibu, maka memiliki diskusi ya, maka penting memiliki diskusi adalah partisipasi. Kita sebagai salah satu bisa ya, artinya mau menggunakan ataupun tidak, tetapi kewajiban kita memilih tapi harus digunakan secara bertanggung jawab. Artinya memilih tidak asal memilih, karena yang memilih kita sendiri akan kembali kepada kita. Ya, ke atas berapa? Saya di atas, saya tetap bilang di atas, saya di atas. Nah, jadi ini di atas lagi. Coba. Nah, dan di dalam undang-undang, siapa yang beri dan yang memberi itu bisa dipidana. Artinya bisa dikenakan hukum. Nah, sayangnya banyak yang melakukannya secara kucing-kucingan. Ya, secara sayur-sayur memang agak susah juga. Ini diatur, tetapi apakah di masyarakat negara seperti ini? Jual beli suara sama dengan jual beli kekuasaan antara rakyat dengan calon. Jadi pemimpin yang terpilih itu adalah cerminan dari pemilihnya itu sendiri. Kalau mereka sendiri artinya sama dengan kualitas pemilih. Jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri. Maka poin di mana saya ingin pesan jaga jelas pertama langkahnya tadi kenali calonnya, itu kenali calonnya. Kedua, pelajari visi misi dan programnya. Tadi sudah dilakukan oleh Bapak. Kemudian ketiga, rekornya bibit bobot bebeknya. Betul. Ya. Kemudian juga kita misalnya tahap awal masalah itu mengawasi prosesnya. Karena bisa jadi penyelenggara juga melakukan kecurangan atau manipulasi. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di poin penting dari pertemuan ini. Saya rasa sudah sampai ya materinya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi bagaimana saya harus berlomba dengan segala macam. Demikian kita hidupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri kali ini berdua dengan step itu. Oke? Ayo mari direvisi itu Pak Guru pragmatis. Iya, terima kasih Bu. Saya lagi buat seperti yang biasa. Nah, sebelum dilanjutkan ke yang kedua, pada seperti yang kedua, ada yang bertanya dulu terkait dengan materi yang disampaikan, walaupun kita ada terganggu dengan suara pemerintah. Memang misalnya ruas terminal tadi ya, terkait dengan perilaku pemilih gitu ya, anggota tingkat nomor 1, 2, 3, atau nomor 1 atau 2, atau 3 itu kategorinya yang jelas bahwa ini luar biasa komunikasinya yang juga kita perhatikan terkait dengan tadi bahwasanya tadi ada sosiologis, psikologis, dan rasionalis. Ya. Jadi kita tinggal pikir saja, kita evaluasi saja si kategori yang mana kita ini terkait dengan sebagai pemilih yang baru ini. Ya. Silakan ada yang mau ditanyakan sebelum ke saudara kedua. Tiga penanya saja ya untuk kesempatan ini. Karena durasinya ya 30 menit. Silakan dari ibu siapa sebutkan ya, atau misalkan aktif di lembaga mana, alamatnya juga di mana. Ada Bu ya?
Menyambut Pilkada 2024, apa tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat saat ini? Tantangan terbesar yang dihadapi oleh publik pemilih pada Pilkada 2024 sekarang adalah banjir informasi ya. Dengan ketersediaan informasi yang begitu banyak, kita tidak diberikan waktu jeda untuk menyerap dan mungkin memberikan semacam tafsir terhadap info yang ada. Jadi tantangan terbesarnya bukan tidak ada informasi, tapi banjirnya informasi. Dan disitulah kemampuan pemilih untuk memilah dan memilih informasi mana yang valid kemudian untuk bisa dijadikan sebagai landasan dalam memilih pasangan calon nanti tanggal 27. Saya pikir penting. Baik, Pak, selanjutnya harapan atas penyelenggaraan Ya, harapannya tentu secara kuantitas sosialisasi semacam ini dapat meningkatkan angka partisipasi gitu ya. Meskipun Jawa Barat sudah di level yang cukup bagus angka partisipasinya, tapi upaya-upaya ini tentu dilakukan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi. Dan yang lebih penting, partisipasi itu bisa beranjak dari yang sifatnya kualitatif menjadi partisipasi yang kualitatif. Jadi pemilih yang cerdas dan mampu memilih secara rasional gitu. pada kesempatan ini apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat menjelang Ya, pesan saya kepada seluruh ya, baik publik pemilih, penyelenggara maupun pasangan calon sebagai peserta, bahwa momentum pilkada sebagai hajatan demokrasi ini kan kita tahu berjelang 5 tahunan sekali. Jangan sampai kemudian peristiwa semacam ini mengoyak tenun kebangsaan kita dalam konteks kesadaran secara sosial. Justru pilkada harus menjadi tenun yang mempersatukan, menjadi semacam media untuk sama-sama kita memperkuat persatuan bangsa. apa tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat dalam pada 2024? Tantangan yang dirasa di tengah masyarakat hari ini terkait masuki pilkada ataupun pilkada langsung memang hampir dari periode tahun ke tahun masih sama. Tantangannya seputar masalah pemahaman masyarakat tentang memilih itu masih ini, kemudian juga yang berkaitan dengan masalah money politik dan sebagainya. Saya kira itu masih menjadi tantangan utama untuk bagaimana mendemokrasi lebih baik ke depan begitu. Maka selenggara pada sosialisasi ini apa harapan ke depannya? Saya kira sosialisasi seperti ini suatu hal yang baik, menarik juga, kemudian harapannya ya sosialisasi ini bisa terus berlanjut seperti ini begitu, dengan tentu saja mungkin ke depan hal-hal yang kurangnya bisa lebih diperbaiki lagi gitu, kemudian jaringan bisa lebih diperluas lagi gitu. Dengan sosialisasi seperti ini mungkin lambat laun pemahaman masyarakat tentang tantangan yang tadi itu akan bisa teratasi seperti itu. Dalam kesempatan kali ini Pak, pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dalam pada 2024 Pak? Baik, kepada seluruh warga masyarakat terkhusus yang ada di wilayah Jawa Barat barangkali ini, kita mengharapkan mari kita sambut Pilkada 2024 ini dengan gembira. Kemudian juga mari kita sambut Pilkada ini dengan baik, Pilkada ini dengan tertib, dengan aman, dan mudah-mudahan daripada hasil Pilkada nanti setelah ini adalah bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk Jawa Barat ke depan. Terima kasih seperti itu.